Siapapun yang menginjak pasir ini akan lenyap dengan sekejap. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Siapa nih yang suka main ke pantai? Berhati-hatilah, jangan sampai nasib kalian sama dengan remaja di video ini. Para remaja ini berniat healing di pantai, tapi semua itu berubah jadi merinding setelah mereka menemukan pasir pantai terkutuk yang menyebabkan malapetaka. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Ini dia The Sand tahun 2015. Film dimulai dengan sekelompok remaja berjumlah 15 orang yang sedang healing di pinggir pantai. Pada malam itu mereka berpesta dengan aturan tidak boleh memegang HP sedikit pun, agar bisa menikmati waktu dengan sempurna dan tidak ada yang mengambil foto sembarangan. HP mereka pun dikumpulkan dan disimpan di sebuah bagasi mobil. Terlihat seorang gadis bernama Heather sedang merekam pesta. Tak lama kemudian, dua anak laki-laki bernama Vance dan Gilbert menemukan sebuah bola besar yang tertutup zat lengket yang sangat aneh. Singkat cerita, keesokan paginya, Kyle dan Mitch bangun di gubuk penjaga pantai. Sementara pacar Kyle yang bernama Jonah terbangun di mobil bersama seorang gadis bernama Chanda. Jelas malam tadi ia selingkuh dengan sahabat dari Kelly tersebut. Terlihat di kursi belakang juga ada Vance dan pacarnya Ronnie. Lalu seorang gadis bernama Marsha yang tidur di atas meja juga bangun. Sementara remaja-remaja lain termasuk Heather tidak bisa ditemukan dimanapun. Pada saat itu Kelly melihat seekor burung pantai yang hinggap di atas pasir. Namun tiba-tiba saja burung itu terhisap ke dalamnya. Marsha menuduh Heather telah mencuri atasannya. Dia meninggalkan meja untuk mencarinya. Kelly sempat memperingatkan Marsha untuk tidak turun. Namun Marsha tidak mendengarkan hal itu dan kakinya pun langsung terasa berat, seolah ditahan oleh sesuatu yang tersembunyi di bawah pasir pantai. Melihat hal itu, Vance mencoba membantunya, namun ia langsung jatuh sehingga wajahnya pun dimakan oleh makhluk tersebut. Lalu tak lama kemudian mereka berdua pun ditarik ke dalam tanah. Melihat kejadian itu, Jonah menyimpulkan bahwa bola yang ditemukan tadi malam adalah telur, dan makhluk yang menetas dari telur itu masuk ke dalam pasir lalu memakan semua makhluk hidup yang berada di atasnya, termasuk Vance, Heather, dan juga Marsha. Parahnya lagi, mereka pada saat itu tidak dapat meminta bantuan. Selain karena telepon mereka terkunci di dalam bagasi mobil setelah dikumpulkan semalam, akses masuk mereka ke pantai itu juga ternyata ilegal. Karena pada saat ini siapapun dilarang untuk memasuki pantai tersebut karena sudah tercemar oleh zat kimia. Lalu saat akan menggunakan mobil, ternyata aki mobil mati karena mereka membiarkan lampu depan menyala sepanjang malam. Kelly sempat penasaran dengan makhluk yang ada di dalam pasir itu. Ia menggunakan tangannya untuk memancing makhluk itu keluar. Dan ternyata makhluk aneh tersebut berbentuk seperti rambut dan terlihat sangat tipis. Singkat cerita, temannya yang bernama Gilbert bangun dan terjebak di tempat sampah karena dijahili oleh teman-temannya semalam saat pingsan dan dimasukkan ke sana. Ia pun mencoba keluar dari tempat sampah itu, namun teman-temannya pun menyuruhnya untuk tidak bergerak. Setelah mengetahui kedua temannya tewas karena pasir pantai, mau tidak mau Gilbert bertahan dan berdiam diri di tempat sampah itu. Waktu demi waktu mereka lalui sambil menunggu bantuan yang datang, tanpa makanan dan juga tanpa minuman, di bawah terik matahari di atas pasir pantai. Sementara itu, Ronnie menulis surat untuk ibunya, jaga-jaga kalau nanti ia tak bisa kembali. Mungkin kalian bertanya, kemana teman-teman mereka yang saat malam tadi berpesta dengan jumlah yang cukup banyak? Kemungkinan besar nasib mereka juga sama, yaitu tersedot oleh makhluk misterius dan semuanya sudah tewas kecuali beberapa orang yang tersisa saat ini. Ronnie kemudian melihat bola yang mereka temukan sebelumnya terbelah seperti telur yang menetas, dan dapat dipastikan makhluk di dalamnya bercampur dengan air pantai yang sudah tercemar oleh zat kimia, sehingga menimbulkan spesies baru yang sangat mematikan. Tak lama kemudian, Jonah berencana untuk mengambil barang-barang di tas Marsha. Ia pun menggunakan dua papan selancar di belakang mobil sebagai alas untuk berjalan di atas pasir. Lalu saat sudah dekat, papan selancar itu malah bergeser dan semakin menjauh. Jonah pun terus berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh pasir. Namun parasit-parasit itu tiba-tiba keluar dan menyentuh perut Jonah. Jonah! No, it's okay. Moving! Hey! Untung saja ia bisa lepas dan melompat ke kursi meskipun saat itu perutnya terluka. Seketika luka itu pun menyebabkan Jonah seperti orang yang keracunan dan wajahnya mulai pucat.
Namun, ia tetap berusaha untuk bertahan dari rasa sakit itu dan mengambil beberapa minuman di dalam tas lalu membagikannya kepada yang lain. Luka di perut Jonah semakin parah, sementara yang lain berencana untuk mengambil handphone. Tiba-tiba terdengar suara mobil patroli, dan seketika itu juga Rooney terpleset hingga terjepit bagasi mobil. It's hitting my shin. Mobil patroli itu ternyata adalah penjaga pantai. Dia pun langsung menanyakan tentang apa yang mereka lakukan di tempat tersebut. Namun setelah dijelaskan, ia masih tetap tidak percaya. Ia pun langsung turun dari mobil. Anehnya si penjaga itu tidak tersedot dan ternyata sepatu kulit yang dipakainya mencegah makhluk itu untuk meraihnya. Karena tidak terjadi apa-apa, penjaga itu pun semakin tidak percaya dengan cerita mereka semua. Lalu ia pun memaksa mereka semua untuk segera keluar dari mobil dan pergi dari tempat tersebut. Mitch berencana untuk membungkus kakinya dengan handuk dan berlari dari sini. Namun saat Chanda melempar handuknya, Mitch malah jatuh. Teman-temannya hanya bisa berdiam melihat kejadian itu. Kyle lalu memiliki ide untuk memberikan tangga itu pada Chanda. Lalu Kyle melompat dari rumah penjaga pantai ke mobil itu. Mereka berdua membantu Ronnie untuk melepaskan jarinya yang terjepit dan membungkusnya dengan handuk. Di lain sisi, Gilbert yang terjepit mulai luka dan mengeluarkan banyak darah. Setelah itu, mereka menggunakan kayu untuk menyeberang ke kursi Jonah. Chanda menyeberang sambil menjaga keseimbangan hingga akhirnya mereka berdua berhasil sampai. Namun saat giliran Ronnie, ia tergelincir dan terjatuh di atas pasir. I'm stealing. It's like you said. Setelah itu, Chanda berniat untuk menuju ke mobil patroli. Kedua kakinya dibungkus handuk dan berlari hingga berhasil naik ke atasnya. Namun di lain sisi, tanpa disadari ternyata parasit itu juga mulai mencoba untuk menggapai Gilbert. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba parasit itu masuk melalui bawah tong sampah dan kini satu orang hilang lagi. Sementara itu Chanda juga terpleset dan kepalanya terbentur sampai tidak sadarkan diri. Akhirnya Kyle dan Jonah hanya bisa menunggu sampai dia sadar. Singkat cerita, pada malam harinya Chanda yang pingsan pun akhirnya sadar. Ia menemukan sebuah skoci di atas mobil patroli itu dan melemparkannya hingga mengembang. Setelah itu ia pun menggunakannya untuk menjemput dua temannya tadi. Namun sayang, Jonah satu-satunya yang bisa nyetir tak bisa menahan lukanya lagi. Alhasil Kyle dan Chanda yang tidak bisa nyetir pun hanya bisa menunggu pertolongan. Singkat cerita, keesokan paginya seorang pria membangunkan mereka dan nampaknya ia juga bisa berdiri lepas di atas pasir dengan normal tanpa disedot makhluk tersebut. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa saat ini pantai tersebut telah aman dan akhirnya pacar dan selingkuhan Jonah ini pun turun dengan selamat. Sementara di lain sisi, terlihat jutaan parasit sebelumnya sedang berenang dan menuju ke sisi pantai lainnya. Lalu setelah itu film ini pun selesai. Salah satu pelajaran dari film ini adalah jangan sampai kelewatan batas. Banyak orang yang menyalahartikan aturan dibuat untuk dilanggar, tentu tidak, aturan dibuat untuk ditaati. Oleh karena itulah seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.